Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebebasan? Apakah kebebasan itu berarti bebas dari aturan, atau justru ada makna yang lebih mendalam? Bagaimana agama, khususnya Islam, memandang konsep kebebasan ini? Mari kita jelajahi dua konsep kebebasan yang memengaruhi dunia kita, kebebasan negatif dan kebebasan positif. Dalam esainya yang kelak berkembang luas berjudul Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin 1969 merumuskan perbedaan antara dan positif. Berdasarkan kebebasan negatif konsepsi negatif, tiap orang berhak menikmati kebebasan dari gangguan orang lain. Dengan demikian, kebebasan artinya tidak mengalami kekerasan, sehingga orang tersebut bisa menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Kebebasan melahirkan ruang pribadi bagi seseorang, dan ia bebas menentukan keputusannya sendiri. Agar seseorang bisa merasakan kebebasan, keputusan dan atau tindakan mereka tidak harus sesuai dengan gaya hidup yang ideal. Satu-satunya kriteria hanyalah aktivitas tersebut tidak mengganggu individu lain. Sedangkan menurut definisi kebebasan positif, seseorang tidak sekedar membutuhkan kebebasan dari gangguan luar. Orang punya cara untuk mewujudkan rencana yang bebas harus hidupnya. Jika orang tersebut tidak memiliki sumber daya materi yang diperlukan, maka berdasarkan sudut pandang ini kebebasan dari gangguan luar, seperti pada definisi kebebasan negatif, tidaklah penting. Selain itu, agar mendapatkan kebebasan yang positif, keputusan atau tindakan orang tersebut di kehidupan nyata harus memenuhi standar tertentu. Pertama, keputusan dan tindakan ini harus dilakukan secara rasional dan mencerminkan isi hati orang tersebut. Keputusan yang diambil tanpa melalui sudut pandang atau keinginan yang telah terbukti akan menghasilkan kebebasan positif. Dengan kata lain, seseorang baru dianggap bebas jika ia bebas dari hambatan eksternal, fisik, dan internal psikologis. Konsep kebebasan positif dapat digunakan oleh orang yang berpikiran religius maupun non-religius. Bagi individu non-religius, contohnya, seseorang bisa dianggap bebas jika mereka mampu menahan godaan budaya konsumerisme. Oleh karena itu, menurut definisi ini, seseorang dikatakan tidak bebas jika ia ingin membeli ponsel iPhone terbaru, walaupun ia memiliki ponsel generasi sebelumnya yang masih bisa bekerja dengan baik. Sedangkan menurut orang yang religius dan menganut konsep kebebasan positif, seseorang dianggap bebas jika ia menganut kebenaran abadi dan dapat menahan diri dari kenikmatan duniawi. Jika seseorang menyerah pada godaan tersebut, maka ia kehilangan kebebasannya dan diperbudak oleh keinginannya sendiri. Kita dapat menggambarkan dua bentuk dunia bebas atau liberal yang berbeda menggunakan dua konsep kebebasan ini. Pada konsep pertama, berdasarkan bentuk kebebasan negatif, kita bisa menikmati dunia yang memberi ruang bagi gaya hidup yang berbasis konsep kebebasan positif dan negatif. Di dunia ini, tanggung jawab negara hanyalah memastikan bahwa tiap individu tidak diganggu oleh gangguan dari luar. Negara tidak berhak menentukan apakah atau tindakan seseorang mengacu pada idealisme tertentu. Tiap individu bebas memilih gaya hidup apa yang mereka anut. Dalam dunia yang seperti ini terdapat ruang bagi gaya hidup yang menganut konsep otonomi liberal serta konsep gaya hidup yang lebih tradisional. Sedangkan menurut konsep masyarakat bebas atau liberal kedua, yang mengacu pada konsep kebebasan positif, tiap individu bisa menganut gaya hidupnya masing-masing. Dalam dunia yang bebas seperti ini biasanya semua dianggap menganut gaya hidup liberal berdasarkan konsep otonomi, yang membutuhkan evaluasi alternatif yang rasional. Bila diamati, jenis dunia liberal terdahulu, yang berdasarkan pada konsep kebebasan negatif, cenderung lebih toleran terhadap agama, dalam arti bahwa dunia liberal tersebut lebih mudah mengakomodasi gaya hidup agamis. Sebaliknya, agama yang menekankan kebebasan positif pada dasarnya tidak perlu menjadi musuh bagi masyarakat yang menerapkan prinsip kebebasan negatif. Kebebasan positif yang diterapkan sebagai doktrin etis tidaklah sama dengan penerapan kebebasan positif sebagai dasar tatanan negara. Sistem politik yang didasarkan pada pemahaman liberalisme secara negatif dapat mengakomodasi beberapa gaya hidup religius selama pandangan religius ini dapat menerima salah satu nilai liberal, yaitu kebebasan hati nurani individu. Nurani dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan dalam menentukan hal-hal yang benar dan salah dalam menjalani hidup. Adam Smith menyebutnya sebagai sisi manusia di dalam hati yang selalu mengingatkan kita jika tindakan kita bertentangan dengan apa yang kita yakini benar. Saat kita mendengarkan dan mengikuti suara hati ini, kita merasa jujur dan benar, dan sebaliknya, kita merasa bersalah
jika melakukan hal yang bertentangan. Kelemahan kemauan atau faktor eksternal lain, seperti hambatan fisik dan atau psikis, bisa menjadi penyebab ketidakmampuan kita mengikuti hati nurani. Kita meyakini bahwa kita harus mengikuti hati nurani sepanjang waktu, walaupun kita kadang mampu dan kadang tidak mampu mengikutinya. Oleh karena itu, hati nurani menjadi ciri khas manusia. Terkait dengan hal ini, kepentingan dasar manusia adalah dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka. Kepentingan ini terkait dengan kebebasan hati nurani. Apapun keyakinannya, tiap individu memiliki keinginan terbesar untuk hidup sesuai dengan hati nuraninya. Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa keinginan dasar manusia adalah mampu menjalani hidup sesuai dengan tuntunan hati nurani itu benar, maka yang kita perlukan adalah kebebasan negatif atau toleransi. Di sisi lain, dunia bebas atau liberal yang berdasarkan interpretasi tertentu terhadap kebebasan positif, seperti otonomi liberal, menyatakan bahwa dunia ini tidak dapat mengakomodasi beberapa gaya hidup yang didasarkan pada pemahaman kebebasan positif yang berbeda. Contohnya, beberapa gaya hidup religius. Dengan kata lain, konseptualisasi kebebasan ini menggunakan liberalisme sebagai doktrin etis dan, hasilnya, hanya dapat mengakomodir pemikiran etis yang sejalan dengan gaya hidup liberal tertentu. Karena itulah, tak dapat dipungkiri bahwa pemahaman ini bisa menimbulkan pertentangan terhadap beberapa agama.